Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Iman Nurzaman MT, selaku dosen Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai Sistem Informasi Manajemen pada UKM, yaitu toko sembako Didis. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Andini Azharunisa, Nabila Salsabila Rahman, Mita Tri Utami, Julianti Eka Putri, dan Muhammad Farhan Erlangga. Selanjutnya, profil usaha akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama usaha, toko sembako Didis, jenis usaha, toko sembako atau kelontong, pemilik Bu Yeni, dan tahun berdiri tahun 2016. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM ini biasanya terdiri atas entitas organisasi formal, perusahaan atau subunit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan oleh SIM ini menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mita, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada metodologi, yaitu peneliti memilih metode kualitatif karena menginginkan hasil penelitian yang mendalam dan menyeluruh atas fenomena yang akan diteliti. Selain itu, peneliti menggunakan metode ini karena subjek dari peneliti ini adalah pemilik toko sembako yang tidak bisa didekati dengan pendekatan kuantitatif seperti pengerjaan skala ataupun kuesioner. Jadi, peneliti memilih kualitatif dengan pencarian data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya ada gambaran umum toko sembako Didis. Toko sembako atau kelenteng merupakan suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum dan bersifat lokal. Toko sembako Didis merupakan usaha milik perorangan dengan kategori usaha kecil yang menjual toko sembako dan ATK. Berdasarkan wawancara langsung dengan pemilik toko ini berdiri pada tahun 2016 dengan pemilik toko Ibu Yeni dan beralamatkan di Ciawi Pasir, Taman Sari, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Saat ini toko sembako Didis sudah memiliki 3 orang karyawan dalam membantu menjalankan usaha sehari-harinya, serta menjalankan operasional toko sekaligus dalam operasional manajemen keuangan yang nantinya akan dilaporkan pada pemilik toko. Pengelolaan toko sembako Didis juga sudah memiliki struktur organisasi dalam menjalankan usahanya demi kelancaran toko. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julianti, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mewakilkan M. Farhan Erlangga karena sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk presentasi. Selanjutnya ada penerapan sistem informasi manajemen pada toko sembako Didis. Proses pelaporan transaksi toko sembako Didis telah menggunakan software Microsoft Excel. Upaya penggunaan software ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan keuangan seperti laba rugi, stok barang, dan aset kepemilikan yang dimiliki. Laporan data yang diinput adalah pemasukan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan stok barang. Karyawan menginput data setiap hari untuk dilaporkan kepada pemilik toko sembako. Adapun karyawan bertugas merekap stok barang, pemasukan barang, dan pengeluaran barang dilakukan setiap hari yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik toko sembako. Kemudian, pemilik toko sembako merekap hasil laporan di setiap bulannya. Upaya penerapan sistem informasi manajemen ini sangat membantu dan memudahkan dalam menentukan strategi-strategi lanjut dalam pencapaian target toko sembako. Selanjutnya, ada perkembangan sistem informasi pada manajemen toko sembako Didis. Toko sembako Didis ini berdiri sejak tahun 2016 silam. Awal mula usaha toko sembako ini berdiri, pemilik tidak memiliki
tidak menggunakan sistem informasi manajemen. Akan tetapi, hal ini berpengaruh pada laporan keuangan yang sulit dan tidak jelas. Ditambah dengan permasalahan salah satu karyawan yang tidak jujur, hal ini sangat berpengaruh pada sistem keuangan toko sembako Didis. Akhirnya, pemilik memutuskan menggunakan sistem informasi manajemen pada awal tahun 2017. Banyak perubahan yang Bu Yeni rasakan pada masa sebelum dan setelah menggunakan sistem informasi manajemen. Dari mulai pengelolaan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan pemilik bisa memantau manajemen keuangan lebih jelas dan detail. Serta dalam menggunakan sistem informasi manajemen ini, pemilik dapat membandingkan persentase keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari laporan keuangan. Selanjutnya, ada upaya mempertahankan perkembangan sistem informasi pada manajemen toko sembako Didis. Keberhasilan dalam suatu usaha tentu harus memiliki banyak strategi untuk mempertahankan usahanya. Salah satu upaya untuk mempertahankan sistem informasi manajemen pada toko sembako Didis yaitu dengan pertama, selalu mengecek, mengawasi, mengevaluasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, seperti mengecek persediaan barang, laporan penjualan, dan pembelian serta laba ruginya. Kedua, merekap stok barang, pemasukan, pengeluaran dilakukan setiap hari oleh karyawan yang nantinya dilaporkan ke pemilik dan pemilik merekap hasil laporan per bulannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu analisa SIM yang berjalan. Di sini ada diagram flow, yaitu skema persediaan barang. Dimulai dari persediaan, lalu karyawan, supplier, dan pemilik. Pertama, di bagian persediaan ini melakukan pembelian barang. Setelah itu, mengecek persediaan barang. Jika stok ada, maka karyawan melakukan stok barang. Jika tidak ada, maka karyawan akan melakukan pemesanan barang, lalu menentukan supplier dan jumlah pesanan, dan membuat surat pemesanan. Jika karyawan telah membuat surat pemesanan, maka karyawan akan menyerahkannya kepada supplier. Lalu supplier akan membuat surat pesanan, lalu mengecek pesanannya. Jika pesanan ada, maka supplier akan melakukan transaksi pembelian dengan karyawan. Lalu di sini supplier akan mengirimkan faktur kepada karyawan, lalu karyawan melakukan cek pemesanan. Jika barang baik, maka karyawan akan melakukan pelunasan dan membuat laporan. Nah, jika barangnya tidak baik atau ada kecacatan atau jumlahnya tidak sesuai, maka karyawan akan meminta retur kepada supplier. Setelah karyawan membuat laporan, maka laporan tersebut akan diserahkan kepada pemilik yang nantinya akan dicek kembali oleh pemilik. Nah, selanjutnya di sini ada diagram flow, skema penjualan dan laporan keuangan. Di sini ada pembeli, karyawan, dan pemilik. Pertama ini, pembeli akan memilih barang yang dibutuhkan, lalu jika barang tersedia, maka pembeli akan melakukan pembayaran kepada karyawan. Setelah itu, karyawan akan mencatat barang yang keluar dan membuat laporan perharinya yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik. Maka setelah itu, pemilik akan memeriksa hasil laporan karyawan, dan pemilik akan membuat laporan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya ini diagram flow yang terakhir, yaitu tentang SIM yang berjalan. Kita ketahui bahwa sistem informasi manajemen yang toko sembako Didis gunakan yaitu menggunakan Microsoft Excel. Di sini pada saat toko Didis ingin mengorder kepada supplier, maka orderan tersebut tuh sudah tercantum dalam sistem informasi manajemen, dan sebaliknya supplier ketika mengasih faktur kepada toko itu akan dimasukkan juga ke dalam sistem informasi manajemen, dan pembeli juga ketika barang keluar atau dibeli oleh pembeli maka akan dicatat dengan menggunakan Microsoft Excel atau sistem informasi manajemen toko sembako Didis. Kemudian karyawan akan membuat laporan perharinya yang dimasukkan atau dicatat menggunakan sistem informasi manajemen, dan pemilik akan mencatat laporan keuangannya juga di akhir bulan menggunakan sistem informasi manajemen. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu ini yang terakhir ada kesimpulan dari semuanya.
Sistem informasi manajemen sangat penting dalam dunia usaha, khususnya untuk UKM dan UMKM. Selain untuk memudahkan dalam kelancaran usaha, sistem informasi manajemen juga sangat berpengaruh terhadap target pencapaian dalam setiap usaha. Dalam menggunakan sistem informasi manajemen, manajer harus selalu mengawasi, mengecek, dan mengevaluasi dalam segala aspek, khususnya dalam laporan keuangan. Kami harap sistem informasi manajemen ini bisa diterapkan oleh semua pelaku UKM dan UMKM di Indonesia dan bisa bermanfaat bagi para pelaku usahanya. Sistem informasi manajemen yang diterapkan oleh toko sembako Didis yaitu mencatat laporan manajemen usahanya serta laporan keuangannya pada mikroskop Excel guna memudahkan dalam pelaporan keuangan dan mengetahui hasil laba dan rugi pada usahanya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.